Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Paskah ke-7, Hari Minggu Komunikasi Sedunia, berdasarkan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Inilah hidup yang kekal itu, yakni mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang suster perawat Katolik yang merawat seorang pasien ateis. Dengan sabar, perawat itu merawat pasiennya yang menderita gagal ginjal. Sesekali ia menseringkan pengalaman imannya tentang Tuhan kepada orang itu. Tetapi orang itu selalu menertawakan dia dan mengatakan, "Suster, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu adalah ciptaan manusia karena mereka tidak mengerti berbagai persoalan yang mereka alami di dalam hidup." Sekalipun demikian, suster itu tetap membagikan pengalaman imannya kepada pasien itu. Setelah beberapa lama, penyakit ginjal orang itu semakin memburuk. Satu-satunya jalan untuk menolong orang itu adalah dengan melakukan transplantasi ginjal. Tetapi tidak seorang pun yang rela mendonasikan ginjalnya kepada pasien tersebut. Sesudah lama mencari dan mencari, akhirnya perawat itu menawarkan diri untuk menyerahkan salah satu ginjalnya kepada pasien yang gagal ginjal itu. Pasien itu hampir tidak percaya akan apa yang didengarnya. Sejenak dia terdiam lalu bertanya kepada perawat itu, "Mengapa suster rela menyerahkan salah satu ginjal suster untuk saya?" Suster itu menjawab, "Allah yang saya kenal atau Allah yang saya imani mengajarkan saya bahwa berkorban untuk sesama merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan manusia. Karena itu, saya rela menyumbangkan salah satu ginjal saya untuk Bapak." Tetapi pasien itu menjawab, "Suster masih muda. Saya tidak mau suster mengalami risiko yang terlalu berat untuk saya. Namun sekarang saya percaya akan Tuhan yang diimani oleh suster itu. Ia pasti Tuhan yang baik. Karena itu, biarkanlah saya sekarang berpulang dalam damai. Tetapi sebelum itu, tolong carikan saya seorang pastor supaya saya juga dibaptis dalam gereja Katolik." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah ke-7, dan pada hari ini juga kita merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Tema Hari Minggu Komunikasi Sedunia tahun ini adalah berbicara dengan hati. Percakapan antara suster perawat dengan pasien gagal ginjal dalam cerita tadi merupakan contoh dari berbicara dengan hati. Berbicara dengan hati mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan ramah, dengan lemah lembut, dan dengan penuh pengertian, serta menjauhkan segala macam ujaran kebencian, kekerasan, kepalsuan, dan berita bohong guna memperoleh keuntungan pribadi. Dalam merayakan Hari Komunikasi Sedunia ini, gereja menyajikan kepada kita bacaan Injil tentang Allah yang berkomunikasi dengan umat manusia melalui Putra Tunggalnya, yakni Yesus Kristus. Di dalam Injil hari ini, Yesus berdoa kepada Bapanya, "Inilah hidup yang kekal itu, yakni bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Mengenal Allah adalah konsep yang khas dalam Perjanjian Lama. Di dalam kitab Kebijaksanaan misalnya dikatakan, "Sebab mengenal Engkau
adalah akar dari kehidupan abadi. Kebijaksanaan bab 15 ayat 3. Menurut para rabi, semua hukum Allah di dalam perjanjian lama diringkaskan oleh Nabi Amos di dalam satu perintah, yakni carilah maka kamu akan selamat. Amos bab 5 ayat 4. Mencari Allah berarti mencari untuk mengenal Dia. Para ahli kitab suci berkeyakinan bahwa mengenal Allah adalah sangat penting guna memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, apa artinya mengenal Allah? Mengenal Allah tidak hanya berarti memiliki sejumlah pengetahuan tentang Allah, melainkan memiliki hubungan yang bersifat pribadi yang sangat intim dengan Allah. Guna memperoleh pengetahuan tentang Allah itu, kita hendaknya membaca kitab suci, patuh pada tradisi suci, dan mengikuti ajaran magisterium gereja. Sementara itu, guna membangun hubungan pribadi dengan Allah, kita mesti meluangkan waktu untuk berdoa, menerima sakramen-sakramen, dan menjalankan devosi-devosi khusus. Mengenal Allah di dalam kedua pengertian tersebut akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.